Hard to breathe, but that's alright. Hush. Perkenalkan, nama saya Yohanes Baptista Diva Tosilufi. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Koba, jurusan IPA. Tentang sebuah surat yang ditulis oleh warga di Italia. Menulis sebuah surat yang ditunjukkan kepada dunia. Surat tersebut berisi pengalamannya sebelum korban virus corona di Italia membrutal dan mengakibatkan Italia harus lockdown. Dalam surat tersebut, dia juga menghimbau dunia agar waspada terhadap virus corona ini. Berikut videonya. Italia menjadi satu dari beberapa negara di dunia yang dikarantina karena virus corona yang luar biasa. Situasi di sini saat ini buruk, namun yang lebih buruk lagi adalah melihat dunia merasa seolah-olah virus corona tak akan menyentuhnya. Kami telah mengalaminya, sehingga kami tahu apa yang sedang kalian pikirkan saat ini. Semua berawal dari tahap pertama, di mana kami tahu virus corona itu ada dan sudah ada kasus di negara kami. Banyak yang kemudian berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan, virus corona hanyalah flu dengan tingkatan yang lebih parah. Selain itu banyak juga yang berpikiran tidak mungkin terjangkit karena usia yang masih muda. Kemudian ketika beberapa orang mulai menggunakan masker saat bepergian, mulai sering mencuci tangan, beberapa dengan mudahnya menganggap semua orang berlebihan, dan mereka tetap akan menjalani hidup seperti biasa tanpa rasa ketakutan. Lalu masuk ke tahap kedua, di mana angka kasus virus corona terus meningkat dengan signifikan. Hingga pada 22 Februari 2020, 1 hingga 2 kota di Italia dikarantina, bahkan ditetapkan menjadi red zone atau zona merah. Di saat itu kami mulai merasa khawatir, tapi kami masih berpikir petugas medis akan merawatnya sehingga tidak perlu panik. Kami juga masih akan berpikir beberapa orang yang meninggal karena virus adalah orang-orang tua dan menganggap media hanya membuat kepanikan. Kami masih terus menjalani hidup seperti biasa dan terus bertemu dengan teman-teman karena menganggap semua baik-baik saja. Setelah itu, jumlah pasien meningkat dengan cepat. Angka tersebut menjadi 2 kali lipat dalam 1 hari. Angka kematian juga menjadi lebih banyak. Kemudian pada 7 Maret 2020, 4 wilayah dengan kasus tertinggi diisolasi dan ditetapkan zona merah. Hingga 25% dari negara Italia diisolasi. Sekolah dan universitas ditutup, namun kantor-kantor, bar, hingga restoran dan tempat-tempat umum lainnya masih tetap buka. Informasi tersebut diberitakan oleh media sebelum pemerintah memberitakannya. Hal tersebut membuat 10.000 orang dari zona merah kabur kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebagian besar populasi di Italia masih melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka tidak menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang mereka hadapi. Dimanapun mereka mengingatkan orang-orang untuk mencuci tangan dan mengurangi kegiatan di luar, sebagian besar akan menolak. Bahkan setiap 5 menit di televisi selalu mengingatkan tentang aturan ini, namun tetap saja tidak dihiraukan. Angka kasus virus corona terus meningkat, bahkan sudah mencapai angka yang sangat tinggi. Sekolah dan universitas di seluruh Italia ditutup selama sebulan. Situasi ini ditetapkan menjadi situasi darurat kesehatan nasional. Rumah sakit penuh, bahkan seluruh unit dikosongkan untuk pasien virus corona. Tenaga medis kurang, hingga akhirnya memanggil kembali pensiunan untuk bekerja lagi. Namun tetap tidak ada perubahan yang berarti. Mereka telah bekerja sebisa mungkin. Para dokter dan suster terinfeksi dan menularkannya kepada keluarga mereka. Terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak orang yang membutuhkan ICU dan tidak cukup tempat untuk semua orang. Sehingga para dokter harus memilih mana yang harus ditangani berdasarkan pada peluang hidup pasien. Artinya, pasien stroke dan pasien lainnya tidak dapat ditangani lantaran pasien corona menjadi prioritas. Tidak ada sumber daya yang cukup untuk semua orang,
sehingga mereka harus didistribusikan untuk hasil terbaik. Saya berharap situasi ini hanyalah ilusi, tapi itulah yang terjadi. Orang-orang meninggal lantaran tak ada lagi tempat. Seorang teman dokter bercerita, dirinya hancur lantaran membiarkan 3 orang meninggal hari itu. Para perawat menangis melihat orang-orang meninggal dan tak bisa berbuat apapun. Mereka tak bisa memberikan oksigen karena harus mengutamakan pasien prioritas. Situasinya sangat kacau. Virus corona dan krisis adalah hal yang mereka dengar di mana-mana. Masih ingat dengan 10.000 orang yang kabur dari zona merah? Setelah itu orang-orang masih pergi bekerja, berbelanja, pergi ke apotik dan bisnis pun juga masih buka. Pada 9 Maret 2020, Italia mendeklarasikan untuk lockdown. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus. Orang-orang mulai ketakutan. Mereka mulai menggunakan masker dan sarung tangan. Setelah itu, semua bar, restoran, dan shopping center tutup, kecuali supermarket dan toko obat. Mereka dapat bepergian bila mereka telah mendapat sertifikasi. Sertifikasi itu berisi nama, asal, dan tujuan untuk bepergian. Sangat banyak polisi yang berjaga di banyak lokasi, dan ketika mereka tidak membawa sertifikasi, mereka akan didenda. Situasi tersebut masih terjadi hingga surat ini disebarluaskan, yaitu pada 12 Maret 2020. Beberapa negara lain telah mengalaminya, seperti Cina dan Korea. 2 minggu yang lalu, saya adalah salah satu orang yang tidak tahu situasi akan menjadi sangat buruk. Dan bukan karena virus itu sendiri yang sangat berbahaya atau mematikan, tetapi juga semua konsekuensi yang ditimbulkannya. Kami mengakui pemerintah telah melakukan yang terbaik. Tindakan yang diambil oleh pemerintah bisa dikatakan sangat drastis, namun menjadi satu-satunya cara untuk membatasi penyebaran. Jika ada kasus virus corona di sekitar Anda, dan Anda masih berpikiran sama dengan kami di awal virus tersebut sampai di negara kami, maka hal yang sama akan terjadi juga pada Anda. Kami berharap Anda dapat mengambil tindakan pencegahan. Satu di antaranya adalah tinggal di rumah atau social distancing. Lakukan jika Anda tidak ingin menyesal. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia di Italia. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Italia, Andrew. Selamat malam. Ya, Andrew, Italia ini kan menjadi salah satu negara yang kasus kematiannya juga tinggi di sana. Nah, bagaimana kemudian situasi terkini di Italia? Oke, jadi sebelumnya situasi terkini kemarin tingkat kematiannya cukup tinggi, sekitar 600 korban jiwa. Tapi salah satu advisor dari Kementerian Kesehatannya mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa tingkat kematiannya tinggi itu karena Italia merupakan negara di Eropa dengan populasi tertua. Jadi sekitar 23% dari seluruh penduduknya itu di atas 65 tahun. Dan mereka merupakan orang-orang yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit ini. Selain itu, kalau sampai sekarang kondisinya masih lockdown, jadi kita sangat dianjurkan untuk stay di rumah masing-masing dan melakukan kegiatan sendiri di rumahnya. Kalau kita mau keluar atau kita mau ke supermarket, kita harus bawa surat yang menyatakan kalau kita pergi untuk alasan tertentu dan jarak tertentu. Oke, selama aturan stay at home ini diberlakukan atau lockdown ya lebih tepatnya lagi, apa saja sih biasanya yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terutama dan juga warga Italia secara umum dalam mengisi hari-harinya? Pasti kan penuh kebosanan juga nih ya untuk stay terus di dalam rumah. Jadi sebenarnya semuanya beradaptasi untuk seakan-akan hidup seperti biasa sih. Karena misalkan orang yang bekerja, kebanyakan kantor udah menerapkan work from home, jadi mereka tetap bisa bekerja di rumah masing-masing. Begitu juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini dan pelajar, mereka sudah sejak beberapa minggu lalu kita udah mulai kuliah secara online. Jadi kita mencoba sebisa mungkin seakan-akan beraktivitas seperti biasa, cuman di dalam rumah gitu. Sebelumnya Andrew kan sempat juga mengirimkan sebuah video ya, ini cukup menarik juga, ada pesan-pesan yang disampaikan. Sebenarnya apa sih makna dari pesan yang ingin disampaikan, terutama kepada kami yang sedang berada di Indonesia,
terhadap apa yang sedang dijalani saat ini di Italia? Oke, jadi kita kemarin dari PPI Milan kita bikin campaign kalau di sini namanya Io Resto a Casa. Tapi itu artinya dalam bahasa Indonesia seperti kita stay di rumah gitu. Dan di campaign itu kita nyeritain kalau sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin selama kita stay di rumah. Dan teman-teman, jadi ini masing-masing anak-anak di Milan sebagian mengirimkan video tentang kegiatan mereka yang menarik, kegiatan mereka yang berusaha beraktivitas seperti biasa, dan ingin memberikan himbauan kepada teman-teman kalau sebenarnya lockdown atau social distancing itu tidak mengerikan itu, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, dan ini sebuah pengorbanan yang emang kita sama-sama harus ambil sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Kalau mau lihat videonya ada di Instagram PPI Milan @PPI Milan, dan di situ juga kita selain itu bakal update juga tentang kegiatan-kegiatan kita selama di sini, kegiatan belajar mengajar, dan juga kita juga sebagai organisasi pengen coba tetap berorganisasi seperti biasa, cuman online. Oke, kalau sejauh ini berarti koordinasinya dengan KBRI seperti apa? Apakah kemudian ada beberapa koordinasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama masa lockdown ini berlangsung? Oke, jadi kalau koordinasi dengan KBRI cukup rutin ya. Diusahakan minggu KBRI mengadakan conference call dengan perwakilan-perwakilan wilayah yang ada di Italia, WNI-nya. Dan kita menyampaikan sebagai himbauan-himbauan pemerintah terkait, terus juga keadaan-keadaan teman-teman semua di sini ke KBRI, dan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan. Kemarin sendiri kita udah dikirimin masker dari kedutaan besar buat di Milan dan sekitarnya. Selain itu juga sepertinya lagi ada dalam perjalanan pengiriman kedua masker dari KBRI. Oke, Andrew kan sebagai salah satu perwakilan juga dari PPI yang ada di Milan ya. Kalau secara data sebenarnya ada berapa orang sih pelajar yang ada di Milan saat ini, dan kondisi kesehatannya seperti apa? Data terakhir kami, mahasiswa di Milan beserta recent graduates yang baru aja lulus tuh sekitar 117 orang. Tapi saat ini, karena sebagian udah beberapa pulang ke Indonesia karena corona dan lain-lain, yang saat ini stay di Milan ada sekitar 67 orang. Sampai sekarang kondisinya masih baik-baik saja, karena kita juga setiap weekend kita sendiri bikin kayak nongkrong online gitu lewat video conference juga untuk saling cerita dan bertukar pikiran, semangat sih satu sama lain. Biasanya apa saja kemudian yang dilakukan untuk sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini? Upayanya menurut saya yang paling penting adalah untuk mengikuti semua peraturan yang ada di lokasi ini ya. Salah satunya adalah untuk stay di rumah. Itu yang paling penting sih kalau buat kami di sini. Selain itu juga menjaga kebersihan dan lain-lain. Tapi kalau kita ingin kebutuhan pokok atau pergi ke supermarket tuh sebenarnya masih bisa. Asal kita membawa surat self-declaration kalau kita mau kemana dan tujuannya apa. Proses mendapatkan suratnya gimana tuh? Apakah di-download secara online, kemudian nanti kalau tidak membawa suratnya akan didenda atau seperti apa? Suratnya bisa di-download dan di-print secara elektronik, atau kita juga bisa tulis tangan bagi yang nggak punya printer. Yang penting intinya tersampaikan, dan nanti kalau misalkan dicek itu nanti mereka minta dan mereka akan tanda tangan dari pihak kepolisiannya. Dan kalau diharapkan sih sampai sekarang masih harus membawa surat itu ya. Oke. Terakhir kita akan bertanya lagi kepada Andrew, sebenarnya apa nih pesan yang ingin disampaikan terutama kepada warga Indonesia yang saat ini juga masih struggling nih untuk menjalankan stay at home? Pesan saya sebenarnya sama seperti campaign yang kami bikin di PPI Milan. Intinya adalah ini waktunya kita buat saling bertanggung jawab. Ini waktunya kita untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita. Karena mungkin orang mikir kayak, kami kan masih muda, daya tahan tubuh kami kuat dan lain-lain. Tapi sebenarnya dengan seperti itu pun kita tetap bisa menularkan orang yang memiliki resiko lebih tinggi. Jadi ini waktunya untuk kita bertanggung jawab, sayangi diri kita sendiri, dan sayangi orang yang ada di sekitar kita. Sekian videonya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya guys. Segera ya guys, segera subscribe and like. Biar video saya makin berkembang guys. See you and bye-bye.